saya coba membuat penulangan fondasi pelkip ya. Oke. Kita mulai dari pembuatan pelkipnya dulu. Ya, jadi pertama di sini saya buat family baru karena pada family bawaannya Revit itu masih menggunakan logam ya. Ya logam pada ini ya, pada pipa logam ya, pada kepalanya ya. Dan nanti akan kita membuat family baru tapi dari family yang sudah ada ya. Jadi file new family, kemudian di sini saya pilih family yang di structural foundation. Sorry, di sini jangan family template English. Anggaplah di sini. Oke, saya close aja. Jadi harusnya kita open family, bukan family baru ya. Jadi di sini saya coba membuat structural foundation. Kita buka family ini misalnya yang pelkip 2 ini. Oke, atau yang 4 boleh ya, silahkan. Saya pelkip 4 boleh. Atau contoh supaya tidak terlalu rame. Oke. 2. Kemudian pelkip ini akan saya simpan dengan nama file yang berbeda ya, karena di sini saya mau file bawaannya Revit, library Revit itu kita tidak rubah-rubah ya. Oke, ini saya save as family ke posisi yang kita tuju, terserah ya, misalnya boleh di sini, boleh karena ya saya simpan di sini misalnya file cap 2 ya, latihan misalnya ya, tutorial. Oke, save. Nah, setelah jadi seperti ini kita tampilkan 3 tampilan sekaligus, yaitu pada 3D nya sudah ada, kemudian referensi levelnya, dan pada tampilan elevation from-nya saja ya. Oke. Nah, kemudian ini saya hapus. Oke. Ini saya hapus. Ini saya buatkan nama supaya kita bisa membuat objek gambar di sini ya. Namanya misalnya cut off-nya ya. Cut off-nya. Oke, ini posisi cut off-nya. Jadi pertemuan antara bore file-nya itu agak ke atas ya, agak ke dalam sini. Oke, kemudian saya tambahkan lagi create referensi plane di bawah sini ya, ini untuk kedalaman dari ininya ya. Oke, bore file-nya kita nantinya. Oke, nah ini harusnya saya buatkan dimensi untuk ini ya. Oke, nah ini nanti akan kita kasih nama kedalaman. Ini sudah ada belum namanya? Cutoff ada, foundation thickness. Oh ini foundation. Oh ini fondasi thickness ya, ini ya. Ini saya tambahkan baru saja kedalaman ini, atau depth-nya, kedalaman. Saya bahasa Indonesia kan saja. Oke. Jadi ini thickness-nya, width-nya itu ada, bisa dilihat di referensi level. Oh ini width-nya ya, dan ini length-nya ya. Oke. Width dan length-nya sudah ada, kemudian cut off-nya juga sudah ada. Oke. Berikutnya kita bikin cut off-nya dulu. Saya ke referensi level di sini, tapi kita buat create di sini extrusion, kemudian kita set dia ke posisi cut off, jadi supaya kita bisa menggambar di bidang kerja cut off-nya kita ya. Di sini saya pakai circle ya, saya buat di sini ya, misalnya 200 lah, misalnya 200. Oke. Ya. Ini ya. Ketika kita masuk ke kedalaman ini ya, ini kan ada ukurannya, boleh diklik ini, kemudian klik satu kali ini kita bikin parameternya juga, misalnya diameter diameter ini ya, diameter. Oh ini radius ya, radius bore file ya. Oke. Jadi nanti bisa kita rubah-rubah radius bore file-nya berapa ya.
Oke, finish. Nah kemudian saya ke tempat. Ini kan posisi, oh ini posisinya dia di bawah ya. Oke, tak apa, ini tinggal ditarik saja. Ini kita pasang kunci ya, kemudian ini juga saya pasang, lalu kita kunci ya. Kemudian materialnya akan saya ganti ke material yang sama dengan ini ya. Oke, saya pakai material konkret, oke, simple saja. Oke, material beton. Nah, kemudian akan saya copy, saya kembali ke referensi level yang akan saya copy ke sebelah ya. Nah ketika kita copy ke sebelah, di sini kita harus kembali ke posisi plotnya. Ini ketika saya rubah ini, misalnya panjang ini kan, oh ini masih menggunakan satuan senti ya, ini saya rubah menjadi satuan, masih menggunakan milimeter ya, saya rubah ke satuan senti ya. Oke, karena sebenarnya tidak masalah kalau kita menggunakan milimeter ya. Misalnya saya rubah ini menjadi 400 coba. Oke, nah ini kan dia belum berubah karena belum kita kunci ke posisi referensi plan yang kita tentukan ya. Jadi ini harus dikunci, ini juga saya pancing keluar dulu baru kita kunci ya. Jadi dia tidak akan lari dari posisi cut off nya kita. Nah setelah ini jadi, coba saya lihat di 3D nya. Oke, aman, semua sudah aman ya. Oke, sudah semua. Nah, kita lihat di parameternya sudah ada ya. Jadi di sini bisa kita rubah lebarnya, lengthnya berapa, misalnya anggaplah di sini 150 misalnya. Oke, apply, otomatis ini akan berubah 150. Ketebalannya, ketinggian ini ya, kedalaman dari atau ketebalan dari thickness ini ya, misalnya saya rubah menjadi 70 misalnya, boleh. Nah, berarti ini ketebalan 70 ya. Oke. Nah kemudian kedalamannya ini, misalnya saya mau rubah dia menjadi 5 meter, ini misalnya saya rubah menjadi 5 meter, otomatis ini akan berubah ya kedalamannya ke bawah. Oke. Nah, ini kita save, Ctrl S kembali, lalu buka projectnya kita. Di sini akan saya buka project baru, misalnya ini project, saya pakai yang struktur saja, kita mau fokus ke strukturalnya. Oke. Nah di sini kita tentukan, di file ini kita tentukan posisi gridnya dulu ya. Misalnya di sini saya pasang gridnya, lalu ini akan saya pick dengan jarak anggaplah misalnya 5 meter. Oke, 5 meter. Oh ini masih belum berubah satuannya, saya rubah dulu satuannya ke UN ke cm saja ya, karena saya terbiasa dengan satuan cm ya, jadi boleh-boleh saja kita pakai milimeter. Saya kembali ke grid, kemudian di sini ada pick, lalu tentukan jaraknya misalnya 500 cm, berarti 5 meter. Oke, saya panggil kembali line, ini saya nolkan kembali. Oke. Nah kemudian yang di sini saya rubah dia menjadi objek misalnya ya, supaya bisa kita bedakan yang mana kolom dan barisnya. Klik, masukkan lagi 500. Oke, nah ini saya klik, ini saya 5 meter. Oke, pada level 1 ini akan saya pasang pada level 1, anggaplah ini base, ini ya, posisi bawahnya ya, kecuali misalnya kita mau tambahkan level baru lagi di bawah, boleh ya. Misalnya saya mau tambahkan di bawahnya ini level, misalnya untuk level fondasinya, oke, misalnya jaraknya 200 misalnya 2 meter ke bawah ini. Oke, nah berarti posisi gridnya ini harusnya kita tarik ke bawah, begitupun dari posisi notch-nya untuk 1, 2, 3 nya juga kita tarik ke bawah. Oke, nah berarti di posisi level 3 tadi, ini namanya level 3, ini saya ganti namanya menjadi fondasi ya, supaya gampang dikenali, yes saja, supaya gampang dikenali di sini. Oke, saya buka di struktur plan level fondasi.
Nah di sini tinggal kita pasang, sebelumnya kita masukkan ini ya, hasil family kita ini, load into project ya, kita masukkan ke dalam project ya, berarti otomatis sudah masuk ke dalam project kita ya. Oke, tinggal kita pilih fondasi, level fondasi akan kita pasang pada level fondasi. Ini isolate. Nah di sini harusnya kita menggunakan file cap yang sudah kita buat tadi, yaitu ini. Oke, harusnya namanya kita ganti ya. Oke, berdasarkan edit grid, tarik. Oke, otomatis ini akan muncul ya. Oke, kita lihat hasilnya di 3D. Ini saya tutup saja ya. Ini level 1 ya, pastikan saya di fondasi, sembunyikan tampilan yang lain. Di sini saya aktif 3D, coba saya cek 3D nya. Oke, ini dia posisinya sekarang. Coba saya pakai hidden line saja. Nah ini hasilnya ya. Nah berikutnya kita coba membuat tulangannya. Pertama saya tampilkan tampak, kembali ke tampak fondasi misalnya. Di sini saya bikin potongan, section, potongan ya. Kemudian potongan ini saya butuh view ya. Oke, kemudian nanti di 3D juga akan saya buatkan duplicate dulu untuk 3D tulangannya ya. Ini saya ganti namanya menjadi 3D tulangan. Oke. Nah pada 3D tulangan sudah ada, kemudian section juga sudah ada. Nah di sini tinggal kita siapkan covernya apa saja, ketebalan cover yang kita punya. Coba dicek daftar cover yang taruh, ya ada yang 50, ada yang, saya pakai eksterior 1957 saja ini. Oke, yang 50 mm. Oke, kalau misalnya kita mau buat sendiri silahkan. Ini bisa klik ini, lalu pastikan di sini yang terselect adalah yang 50 meter, eksterior 50 meter. Ini juga ini eksterior 50 meter juga, ini juga saya pilih eksterior 50 meter. Oke. Nah, berarti selimut betonnya kita menggunakan eksterior 50 meter, lebar. Yang pertama, oke. Yang pertama ya, di sini akan muncul langsung bentuk ininya ya. Di sini akan saya bentuk sketsa. Ini dulu, klik satu kali, lalu kita buat sketsa tulangan yang akan kita gunakan ya. Misalnya saya bentuknya seperti ini ya, untuk bagian ininya ya, tinggal di finish. Kita lihat bentuknya. Ini sudah ada, cuman jenis besi yang kita gunakan di sini saya kasih find dulu supaya lebih jelas. Nah, ini jenis besinya yang kita gunakan sekarang ini adalah jenis besi ukuran 13 mm ya. Di sini saya pakai yang 19 saja. Kemudian saya coba pasang ini ya. Ini saya buat section, tapi section detailnya ini saya tarik dari sini ke sini ya. Kita masuk ke section detailnya di sini, klik kanan, go to view. Ini detail ini kita ya. Oke, sebentar Pino ya, mau makan dulu lah. Hah? Nggak mau makan? Hah? Nggak mau makan? Sama? Ya? Oh iya. Tuh. Ya sorry. Nah berikutnya setelah muncul seperti ini ya, ini kan sudah kelihatan ininya ya. Oke. Ini saya buat lebar kembali ya. Kemudian kita akan pasangkan ini ya. Oke. Posisinya dia di atas, boleh di atas. Oke, klik. Nah kemudian jenis tulangan yang akan kita gunakan di sini saya pakai besi 10 saja. Oke, ini contoh. Coba saya kasih find. Oke, nah, kemudian besi yang ini itu kita dorong ke dalam, boleh. Nih, di sini saya pakai keyboard, saya boleh ya. Oke. Nah kemudian objek ini akan saya putar ya. Pertama di sini kita array ya, kemudian pilih polar ya.
tentukan jumlah objeknya ya. Misalnya di sini saya masukkan objeknya sebanyak 6 misalnya. Oke, 6. Lalu di sini pilih last ya. Di sini 180 setengah aja dulu, nanti kita akan putar. Kemudian titik pusatnya itu akan saya pindahkan ke sini. Jadi place center of rotation, place saya pindahkan ke sini ya. Startnya dari sini, kemudian ke sini. Nah, tidak ya. Nah, kemudian objek-objek ini kan otomatis dia menjadi grup ya. Ini saya lepas semua. Ini saya klik kanan, saya lepas liasan dulu ya. Ini saya ungroup semua ya. Jadi sudah terpisah-pisah dari posisi ini. Kemudian keempat objek di bawah ini akan saya mirror ke sebelah. Mirrornya titik cerminnya ke sini. Nah, oke. Nah, kemudian saya mau select semua objek, bisa klik kanan, kemudian select rebar in host. Ini akan saya select. Saya mau tampilkan dia ke tampilan 3D tulangannya kita. Oke, centang saya di sini. Oke. Nah, coba kita lihat di 3D tulangan, ini harusnya sudah kelihatan ya penulangannya ya. Nah, cuman di sini belum kita find ya. Oke, kita find saja, ini akan kelihatan. Oke. Untuk tulangan ininya ya, saya kembali ke left ya, ini atau east atau north ya. Kita lihat. Oh sorry, di section. Mana namanya section kok? Nah ini di sini seharusnya section. Nah di sini kita rebar kembali ya. Kemudian saya masuk. Sesuaikan ketebalan besi yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya pakai 19 ya. Oke, lalu saya pasang di sini. Kemudian atur rebar setnya ke minimum clear spacing ya. Nah, masukkan jaraknya misalnya 150 ya. Oke. Nah, coba ini kita tampilkan ke 3D tulangan ya, untuk melihat tampilannya ya. Oke. Kita ceknya di 3D tulangan, ini akan kelihatan langsung. Oh, ini belum diatur rebar setnya. Sorry. Minimum clear spacing ya. Di sini saya kurang. Nah, ini harusnya ada ini ya. Nah, di sini saya coba. Pertama pilih ini kembali, kemudian rebar. Oke. Saya akan membuat tulangan seperti ini. Berarti di sini saya pilih freeformnya, kemudian surface ya, bukan sketsa, surface. Pilihannya permukaannya ini, permukaan atas ya, kemudian ini permukaan sisi ini. Tekan tab saja supaya dia berubah. Kemudian bagian bawah ini. Oke. Nah, di sini sudah terselect. Lalu kita masuk ke start surface-nya, dia start dari sini. Kemudian nanti kita rubah di sini minimum clear spacing 150 supaya nanti otomatis langsung banyak. End surface-nya dia di ujung sini ya. Oke, nah ini pilih minimum clear spacing, masukkan jaraknya 15 cm ya, atau 150 mm ya. Oke, tinggal di finish hasilnya. Di sini akan tunggu, saya ulang ya. Saya ulang dulu. Pertama pilih dulu objeknya, kemudian kita rebar ya, lalu
oh ya, satu sisi dulu ya. Oke, dari bawah dulu. Ini bawah dan kanan yang di belakang. Surface, pilih surface-nya yang ini, kemudian bagian bawah ini, dan yang bagian sana, yang bagian sini. Oke, nah, berarti sudah terselect ya. Lalu start surface-nya di kiri sini, dan end surface-nya di kanan sampai di ujung sini. Pastikan di minimum clear spacing. Oke, finish. Hasilnya dia akan membentuk seperti ini ya. Oh sorry, saya mau bentuknya begini. Sorry ya, saya ulang ya. Oke, saya delete dulu. Oke, rebar ya, surface ini, kemudian yang di bawah, lalu yang di sini ya. Oke, bentuknya seperti ini. Lalu nanti start surface-nya di depan sini ya, dan end surface-nya di ujung sini. Sorry, yang ujung sana ya. Oke, minimum clear spacing 150. Oke, finish. Dia akan membentuk seperti ini ya. Kemudian berikutnya saya tambahkan lagi untuk bagian atasnya di sini, surface yang di atas, sorry, yang di atas, yang di sini tab saja kalau misalnya agak susah ya, sama yang di kiri ya. Oke, lalu start surface-nya di sini sama di depan ya, dan end surface-nya di belakang ya, sama di sini juga sama pakai 150. Finish. Nah, di sini akan membentuk tulangan. Kalau selesai sudah tinggal dipasang tulangannya. Lalu saya masuk ke sectionnya. Di sini saya tambahkan tulangnya. Ini saya coba select ya. Oh, ini tidak bisa dirubah jaraknya. Oke. Nah, misalnya, nah ini saya tambahkan saya tulangan ke sana ini. Di sini saya pakai kembali, saya pilih rebar, kemudian rebar. Di sini saya pakai jenis tulangan yang panjang ya, jenis tulangan panjang tapi arahnya perpendikular. Oke, dengan jarak yang kita sudah tentukan ya, misalnya 150 juga boleh langsung dipasang ya. Dari sini misalnya, sama di bawah sini juga ya, yang sini juga boleh, dan yang kanan juga ya. Oke, selesaikan ukuran besinya. Oke, nah coba kita cek ini posisinya. Ini saya tarik panahnya ke dalam ya, ini juga saya tarik panahnya ke dalam, ada panah di sini. Oke, nah tinggal disesuaikan saya posisinya. Yang di bagian sini juga tarik ya. Oke, misalnya, nah, dan seterusnya. Saya kira bisa. Oke, nah kemudian ini juga saya select ya. Oke, hasilnya ya. Nah, semua objek-objek ini ya, select all ya, di sini akan saya tampilkan dia di 3D tulangan ya. Centang saja kemudian di oke, hasilnya dia akan membentuk seperti ini ya di 3D tulangannya kita ya. Oke ya, kalau misalnya kita mau tambahkan juga keliling seperti ini boleh ya. Oke, nah kira-kira seperti itu.